Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya sendiri pada materi pertemuan yang ke-7. Sebelum itu, perkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Arif Fataha dengan NIM 233830511078 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Oke teman-teman, di sini akan jadi pembahasan pada materi pertemuan ke-7, yaitu adalah manajemen kualitas strategis berbasis Six Sigma DIMAIC dan analisis akar penyebab ditinjau dari perspektif bisnis dan ekonomi. Bagaimana materi tentang dari judul tersebut? Kalau pengen tahu lebih lanjutnya bisa ditonton sampai akhir. Oke, lanjut pada slide pertama ya. Jadi kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang dari judul tersebut ya, dari judul materi pada pertemuan ke-7 hari ini. Yang dimana kita bahas yang pertama dari slide pertama itu tentang pengenalan dulu nih ya, yaitu dimana di sini di materi yaitu dalam landscape bisnis kontemporer, kualitas bukan sekedar atribut teknis, melainkan keunggulan kompetitif utama yang berdampak langsung pada pangsa pasar dan juga laba perusahaan atau keuntungan perusahaan ya. Penguasaan alat kualitas dan metodologi Six Sigma DMAIC itu sangat krusial. Jadi sangat krusial itu maksudnya adalah sangat penting lah ya. Di mana sangat krusial untuk merancang strategi efisiensi, biaya, kualitas dan pengambilan keputusan berbasis data. Jadi teman-teman di sini bahwasanya di dunia bisnis yang sekarang ya, atau kontemporer atau sekarang ya. Jadi kontemporer itu artinya ya modern ya, atau sekarang lah ya. Di dunia bisnis sekarang, kualitas produk itu produk atau layanan itu bukan hanya soal tentang teknis saja gitu, tapi juga bisa jadi kunci utama agar perusahaan tersebut bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan pesaingnya lah gitu. Yang dimana kualitas yang baik itu langsung dapat memengaruhi seberapa banyak gitu produk yang laku dan berapa besar gitu atau berapa banyak gitu keuntungan yang bisa didapat oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi dengan kita memahami ya metode dari Six Sigma DMAIC ini ya begitu penting gitu ya, sangat penting lah ya, sangat krusial lah ya gitu. Karena dengan metode ini itu perusahaan itu dapat membuat atau merancang strategi gitu. Strategi yang matang agar agar biaya produksinya itu bisa lebih efisien dan juga bisa mengambil keputusan yang bijak gitu, keputusan yang tepat lah gitu ya, berdasarkan dari mana? Berdasarkan dari data yang nyata gitu, dari data real yang udah dikumpulkan gitu. Jadi bukan hanya berupa perkiraan, bukan hanya berupa asumsi dan lain-lain sebagainya begitu. Oke, lanjut pada slide selanjutnya, yaitu landasan strategis root cause analysis atau bisa kita singkat RCA dalam bisnis. Jadi teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya root cause analysis atau RCA itu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi penyebab dasar dari suatu masalah ekonomi atau operasional. Sehingga solusi dapat diarahkan pada sumbernya dan bukan hanya sekedar pada gejala permukaan aja ya. Jadi bukan hanya sekedar di permukaan aja gitu ya.
Dalam konteks manajemen bisnis, RCA itu dapat membantu organisasi menghindari kegagalan berulang yang dapat merusak reputasi dan loyalitas pelanggan. Jadi teman-teman, secara singkatnya ya, bahwasanya RCA itu adalah cara atau metode yang yang sistematis lah ya, yang dapat kita gunakan gitu. Untuk apa gunanya RCA? Yaitu untuk mencari tahu penyebab sebenarnya gitu ya, dari suatu masalah yang terjadi gitu ya. Misalkan pohon, misalkan kayak bayangkan nih, misalkan pohon gitu, gejalanya itu ya mungkin dari daun yang layu atau rontok gitu ya, yang terlihat di permukaan. Akan masalahnya apa? Penyebabnya apa? Oh, ternyata penyebabnya itu dari akar pohonnya nih, yang udah mulai membusuk gitu, udah mulai membusuk gitu, atau udah mulai layu lah ya akarnya gitu. Disebabkan apa? Oh, ternyata disebabkan dikarenakan kekurangan air gitu, yang menjadi penyebab utamanya begitu. Jadi dengan RCA itu kita tidak hanya mencari tahu penyebabnya dari permukaannya aja gitu ya, cuman dari dasarnya aja, tapi kita bisa menggali lebih dalam lagi apa penyebab dari masalah itu terjadi gitu. Jadi dari menggunakan RCA itu seperti itu. Oke, lanjut pada slide selanjutnya, yaitu metodologi diagram fishbone, diagnosis organisasi sistemik. Yang dimana di sini yaitu diagram fishbone atau Ishikawa ya. Jadi Ishikawa yang dimana digunakan untuk memetakan secara visual hubungan antara suatu masalah ya, atau efek ya, dan berbagai penyebab potensialnya. Di mana alat ini berfungsi sebagai instrumen brainstorming. Untuk apa? Untuk membedah kompleksitas proses layanan maupun manufaktur gitu. Jadi teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, bahwasanya diagram fishbone ini ya ininya gini loh. Seperti yang saya pernah jelaskan di materi sebelumnya ya, tentang diagram fishbone ini ya, udah pernah saya jelaskan lah ya, tapi saya jelaskan ulang lagi lah. Yang dimana diagram fishbone itu seringkali disebut juga sebagai diagram Ishikawa gitu ya. Yang dimana diagram ini merupakan alat kendali atau alat bantu yang bentuknya ya pastinya ya sesuai namanya ya, fishbone gitu. Ya mirip seperti kerangka ikan gitu. Yang dimana fungsinya pastinya untuk memetakan atau memvisualisasikan hubungan antara suatu masalahnya dengan berbagai kemungkinan penyebabnya begitu ya. Ya seperti penjelasan yang saya minggu kemarinnya itu ya, pada pertemuan ke-6 atau ke-5 lah gitu. Itu saya sudah jelaskan bahwasanya diagram fishbone itu kan seperti kepala ikannya itu merupakan inti masalahnya itu apa, terus baru tuh akan menyebar tuh ya akan menyebar, yang akan mencari kemungkinan penyebabnya itu karena apa aja gitu kan, begitu. Ya, jadi seperti itu ya tentang dia fishbone gitu. Terus jadi intinya diagram fishbone itu ya pastinya ya merupakan alat yang cukup membantu ya, terutama bagi perusahaan ya, bagi UMKM juga bisa gitu, untuk mencari nih kira-kira kenapa sih kualitas produk saya itu semakin lama semakin menurun gitu. Nah, kita bisa menggunakan dari diagram fishbone ini untuk mencari akar masalahnya itu di mana gitu, akar penyebabnya itu di mana begitu ya. Oke, lanjut pada slide selanjutnya, yaitu logika DMAIC, roadmap optimalisasi proses bisnis. Oke, kita masuk ke materi yang sebenarnya gitu kan.
Oke, di mana di sini penjelasannya itu metodologi Six Sigma beroperasi melalui siklus DMAIC, define, measure, analyze, improve, dan juga kontrol, yang dimana menyediakan kerangka kerja disiplin untuk meningkatkan dan efisiensi operasional. Oke teman-teman, di sini dulu kita bahas tentang define atau definisinya, terus measure, analysis, improve, dan kontrol. Sebelum itu kita bahas dulu apa itu DMAIC ya. DMAIC itu adalah langkah-langkah standar atau peta jalan lah ya, yang dipakai dalam metode Six Sigma gitu ya. Untuk apa? Untuk memperbaiki kinerja bisnis. Yang dimana DMAIC ini singkatannya seperti tadi ya, ada define atau definisi ya, terus juga ada measure atau pengukuran, terus juga apa lagi DMA ya, analis atau analisis, terus ada I-nya itu improve atau apa ya, improve ini artinya perbaikan gitu, terus ada kontrol atau pengendalian. Oke ya, jadi dimana DMAIC ini misalkan contohnya ya, definisi ya, dari definisi yang dimana definisi di sini yaitu langkah awal dalam menentukan tujuan gitu ya. Jadi kita harus jelas dulu nih apa masalahnya gitu, apa yang ingin kita perbaiki gitu ya, gitu. Terus yang kedua ada measure atau pengukuran, yang dimana di sini kita langkahnya itu adalah mengumpulkan data gitu. Kita harus tahu nih kondisi sebenarnya saat ini tuh apa gitu ya, begitu. Lalu yang ketiga itu ada analis. Itu analis atau analisis, yang dimana kita akan mencari atau menganalisis penyebab masalahnya itu dari mana gitu ya. Dengan cara itu apa? Menganalisa gitu, menganalisis ya. Lalu yang keempat itu ada improve, perbaikan. Ya sesuai namanya ya, perbaikan berarti kita setelah kita tahu nih ya, kita udah menganalisis nih penyebabnya itu apa aja, baru tuh kita perbaiki secara bertahap gitu. Kita perbaiki penyebabnya itu, kita koreksi, kita revisi gitu ya, agar kualitas produk tersebut dari hari ke hari atau dari waktu ke waktu itu gak semakin menurun gitu, tapi bisa meningkat gitu ya kualitas dari produk tersebut gitu. Terus yang kelima yaitu kontrol atau pengendalian ya, ini yang paling penting ya pastinya, yang dimana kita pastinya dengan mengontrol atau pengendalian kita bisa membuat apa ya, aturan standar atau kayak kalau dalam usaha bisnis itu biasanya SOP gitu ya, struktur prosedur SOP gitu, struktur operasional prosedur gitu struktur operasional standar operasional prosedur ya, itu SOP ya, dimana dapat dipantau status menerus gitu ya. Oke, lanjut pada slide materi yang terakhir, yaitu manajemen biaya kualitas, cost of quality, COQ atau COQ ya, cost of quality. Yang dimana di sini memahami biaya kualitas atau COQ atau cost of quality itu sangat penting. Karena apa? Karena kualitas buruk itu memiliki dampak finansial yang nyata gitu. Jadi COQ ini mencakup semua pengeluaran yang timbul untuk memastikan kualitas produk atau layanan serta biaya yang muncul akibat kegagalan kualitas. Jadi dimana di sini secara ringkasnya gini loh, tentang cost of quality atau biaya kualitas di sini ya, bahwasanya total uang yang dikeluarkan perusahaan ini mencakup dua hal. Jadi teman-teman yang perlu tahu bahwasanya dari COQ atau total uang yang perlu dikeluarkan, biaya kualitas dari total uang yang dikeluarkan dari perusahaan itu biasanya ya, perusahaan atau usaha bisnis lah ya, itu biasanya itu mencakup dua hal gitu. Yang pertama itu uang dikeluarkan itu untuk menjaga kualitas agar kualitas produk tersebut tetap bagus gitu ya.
Itu yang pertama. Terus bisa juga dari kedua, yaitu uang yang hilang atau terbuang karena kualitasnya itu buruk atau gagal gitu. Jadi total uang yang dikeluarkan, baik itu perusahaan atau usaha bisnis dan sebagainya, yang dikeluarkan itu bisa jadi karena bisa menjaga kualitas dari produk tersebut. Bisa juga sebaliknya, malahan uang yang dikeluarkan itu malah terbuang-buang gitu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kualitasnya yang buruk atau gagal begitu. Nah, di sini ada beberapa. Di sini ada materi tambahan itu. Saya mengambil dari materi, kebetulan saya mengambil dari modul materi dosen saya, yang dimana di sini yaitu klasifikasi biaya kualitas. Ya, jadi untuk kita mencarinya itu ada rumusnya ya dari dosen saya sendiri. Di mana rumusnya itu dari total biaya kualitasnya itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu COQ. Jadi kalau kita mencari cost of quality itu dengan cara sama dengan PC. PC itu prevention cost ya, artinya itu biaya pencegahan dijumlahkan appraisal cost atau AC ya, AC atau biaya penilaian gitu. Terus dijumlah lagi, dijumlah juga dijumlah IFC, yaitu internal failure cost atau biaya kegagalan gitu, biaya kegagalan internal secara internal. Terus dijumlah EFC, yaitu external failure cost, biaya kegagalan dari eksternal atau dari luar lah ya. Jadi untuk kita mencari biaya kualitasnya itu kita perlu menjumlahkan semuanya, mulai dari biaya pencegahannya, terus biaya penilaiannya, terus biaya kegagalan di dalamnya atau internalnya, secara internalnya, terus biaya kegagalan dari eksternalnya begitu. Itu. Ya. Gimana biaya pencegahan ya. Gimana di sini bentar, saya jelaskan dulu dari beberapa rumusnya itu, mulai dari biaya pencegahannya, yang dimana kalau biaya pencegahan itu bisa kalian peroleh dari uang yang diinvestasikan agar cacatnya itu tidak terjadi sejak awal gitu ya. Jadi data yang dimasukkan ke dalam PC atau biaya pencegahan itu adalah data dari uang yang diinvestasikan atau yang dikeluarkan itu untuk agar produk ya yang dikeluarkan di awal gitu ya, uang yang dikeluarkan di awal itu agar cacat dari kualitas produknya itu tidak terjadi sejak awal gitu ya. Intinya gitu deh. Misalkan gini contohnya, misalkan biaya pelatihan karyawan ya, misalkan juga lagi perencanaan matang dan mengecek kualitas pemasok dan sebagainya gitu. Jadi sifatnya itu bukan pemborosan ya, tapi kayak melakukan investasi ya. Pasti teman-teman tahu lah investasi kayak gimana. Investasi itu kan kayak untuk untuk bekal kita gitu di jangka panjang gitu, untuk jangka panjang gitu ya. Ini gitu deh. Terus ada biaya penilaian. Nah, biaya penilaian di sini yaitu uangnya itu dapat uang yang digunakan itu untuk memeriksa dan menguji produk atau jasa apakah udah sesuai dengan standar atau tidak begitu. Terus ada EFT atau biaya kegagalan secara internal, itu adalah kerugian ya. Kerugian itu adalah data yang dimana kita kumpulkan dari kerugian karena produknya itu cacat dan ditemukan di dalam perusahaan gitu ya, secara internal lah gitu, sebelum sampai ke tangan pembeli. Jadi sebelum produknya itu luncur ke konsumen, dengan FJ ini kita bisa tahu nih, oh ternyata ada kualitas produk yang cacat nih di dalam perusahaan tersebut sebelum jatuh ke tangan konsumen begitu. Terus ada juga yang terakhir itu external
failure cost atau AFC, yaitu biaya kegagalan secara eksternal, berarti di luar nih. Nah, ini nih yang paling mahal biasanya. Kenapa? Karena kerugiannya itu terjadi setelah produknya itu udah jatuh di tangan pembeli. Ini yang paling repot. Karena kan bisa jadi kepuasan konsumen kan bisa menurun dikarenakan dari EFC ini. Karena penanganannya itu cukup terlambat gitu. Kalau EFC itu tadi kan biaya kegagalannya kan secara internal, jadi masih bisa diperbaiki lah. Karena kan ditemukannya di dalam perusahaan. Nah, sedangkan EFC ini ditemukannya itu kegagalannya itu secara eksternal gitu, di luar usaha bisnisnya, di luar organisasi atau perusahaannya begitu, di luar industrinya gitu ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya sendiri. Ya, saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau ya yang kurang buat kalian pahamin, dan mohon maaf ya. Ya, saya cuma menjelaskan pengetahuan saya sendiri lah ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.